Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru hebat dimanapun Anda berada. Nah, pagi hari ini juga saya ingin kembali berbagi kepada sahabat semua. Salah satunya saya ingin memberikan tips bagaimana menghilangkan latar background pada sebuah foto menggunakan aplikasi Photoshop. Nah, oke, kita buka. Yang pertama yang harus teman-teman pahami adalah di laptop teman-teman sudah punya aplikasi Photoshop berapapun versinya, apakah versi 2, 3, 4, 5 maupun 6, itu sama saja, hanya berbeda pada fitur-fitur yang ditampilkan, ada beberapa kelebihannya. Nah, kebetulan yang saya punya adalah Photoshop CS6. Nah, ini saya buka Photoshop CS6. Nah, ini tampilan ketika belum ada lembar kerja, masih blank. Nah, sekarang saya ingin membuka foto yang ada di komputer saya. Nah, misal di sini all file, kita klik open. Kemudian kita cari di mana file kita tersimpan. Misal saya ingin mengambil salah satu foto yang ada di sahabat inspiratif. Nah, sahabat inspiratif. Nah, ini sahabat inspiratif, kita lihat. Nah, ada beberapa foto. Saya ingin mengambil salah satunya saja, misal contoh foto ini. Nah, ini tidak bisa terbuka. Nah, kalau seandainya teman-teman mengalami masalah yang sama, maka yang harus kita lakukan adalah kita mengcopy. Nah, kemudian klik copy, kemudian pindahkan ke Word. Copy yang tadi, copy paste. Nah, muncul ya. Nah, setelah itu kita kembali ke sini. Nah, ketika kita kembali ke sini, kita buka lembar kerja baru kita. Yaitu saya membuka lembar kerja dengan judul foto Bunda Nur. Nah, kemudian ukuran, nah ini lebar dengan tinggi. Ukurannya tergantung kita. Misal kalau kita ingin ukurannya adalah bentuk persegi, kita buat saja 20 kali 20. Sementara satuannya kita buat cm saja. Tetapi teman-teman juga bisa memilih satuan yang lain, tidak masalah. Nah, resolusi kita buat 72 saja. Nah, maka akan tampil layar kita sekarang dengan background putih. Itu ukuran persegi. Nah, setelah seperti ini, baru kita kembali kepada Word tadi. Nah, ini kita klik, akan muncul titik-titik, ada berjumlah, ada 81, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian kita kopikan saja. Kita copy, kemudian pindahkan ke kemari dengan Ctrl P saja. Nah, jadi caranya sama. Ctrl P itu bisa juga digunakan di Photoshop. Nah, kenapa kita lakukan seperti ini? Karena gambar ini saya dapatkan dari WhatsApp. Jadi ketika WhatsApp dipindahkan ke Photoshop, ada yang bisa, ada yang tidak. Sehingga yang kebetulan pada hari ini tidak bisa, maka mau tidak mau saya harus mengkopinya ke Word dulu. Nah, setelah ini kita selesai, kita lihat di sini ada dua layer, ada background, ada layer satu. Nah, layer satu adalah layer yang barusan. Nah, berwarna biru ini adalah layer aktif. Nah, sekarang kita ingin menghilangkan background yang berada di objek ini. Ada merah, ada abu-abu. Kita hilangkan yang merah. Bisa menggunakan yang seperti ini. Ini namanya Magic Wand Tool atau menggunakan Magic Eraser Tool. Nah, jadi teman-teman bisa memilih dua. Paling mudah ketika background yang ada di belakang objek itu warnanya senada. Artinya seperti ini merah semua, kemudian ini juga abu semua. Kita hilangkan saja, kita klik di sini. Nah, yang abunya. Maka kita tekan tombol delete. Nah, maka akan hilang. Setelah hilang, bagaimana seleksi ini juga hilang? Kita tekan Ctrl D. Nah, sekarang kita ingin menghilangkan background yang ada di warna merah. Kita gunakan yang ini lagi ya. Tadi kita menggunakan Magic, sekarang kita menggunakan Magic Eraser. Nah, kita klikkan di merahnya saja. Nah, maka merahnya akan hilang. Merah akan hilang. Kemudian cara berikutnya, ya kita hapus saja yang lingkaran itu dengan eraser tool. Nah, kita hapuskan saja eraser toolnya.
Kita hapuskan. Kemudian kalau kita ingin membesarkan seperti ini, nah ini nampak batas-batas warna merah. Nah, yang ini yang harus kita bersihkan segera, batas-batas merah ini, supaya hasilnya juga bagus. Nah, kalau saya lebih senang menggunakan penghapus daripada ada juga biasa orang menggunakan pen. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan pen, tidak masalah. Yang mana yang menurut teman-teman lebih mudah, silahkan saja. Kalau saya lebih senang ini, ya sebenarnya ini memang sih agak lama, harus jeli gitu. Tapi ya inilah yang saya lakukan biasanya. Nah, ini bisa. Nah, terus ini misalnya ya. Oke. Nah, terus ini juga. Jangan takut salah, karena kalau salah juga kita bisa kembali back. Backnya itu Ctrl Z, tapi hanya bisa sekali. Nah, kalau berkali-kali ada beberapa batasan yang saya ketahui. Paling kita tinggal kembali back saja lagi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, supaya jangan nampak potongan-potongan itu, kita kasihkan blur di tepi-tepi batasnya. Nah, supaya tidak terlalu kontras bekas yang kita hapuskan. Jadi antara objek dan background itu ini menyatu. Nah, ini sudah selesai. Selesai ini langsung kita simpan, save. Nah, ingat kalau kita ingin menyimpan, simpanlah dalam bentuk PSD ataupun kalau gambar seperti ini boleh PSD, boleh PNG. Nah, PNG artinya background dengan apa bisa terpisah. PNG saja kita simpan yang mana? PNG. Aduh, akan saya habis. Oke, tadi ada kendala teknis. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ketika ini selesai, kita bisa menyimpannya dengan format PSD, PNG, ataupun JPG. Nah, karena gambarnya layarnya hanya ada dua, yaitu background dengan layar satu. Nah, sebaiknya kita menggunakan PNG saja. Nah, artinya apa? Kalau kita menggunakan format PNG, antara background dan objek itu akan terpisah. Nah, jadi ketika kita ingin membuat lembar kerja yang lain, itu bisa kita dengan mudah mengambil objek yang ada di background tersebut. Nah, misal saya simpan di sahabat inspiratif foldernya. Nah, di sini kita mencari sahabat inspiratif. Nah, oke. Nah, oke, kemudian kita save. Nah, selesai. Nah, yang kedua, kalau kita ingin menyimpan dalam bentuk gambar, juga format JPG juga bisa. Teman-teman bisa, ya, ini masih dalam PNG tadi, sudah selesai. Yang PNG sudah selesai, sekarang kita menyimpan dalam format JPG. Kita lihat nanti perbedaannya. Nah, ini format JPEG. Oke. Foto Bunda Nur. Oke.
Nah, sekarang kita lihat perbedaan gambar dengan format yang berbeda, satu PNG, satu JPG. Nah, kita lihat posisinya berada di sahabat inspiratif. Nah, mana dia sahabat inspiratif? Oh, ini sahabat inspiratif 20. Nah, ini ada perbedaan. Nah, kita lihat bedanya. Perbedaan kalau dilihat di sini tampilan sama, satu JPG, hanya berbeda di format JPG, di sini PNG. Tetapi ketika kita ingin menyimpan, membuka di format Photoshop, nah seperti ini, PNG itu lebih mudah, ini bisa ditarik-tarik. Tapi kalau JPG itu tidak bisa ditarik-tarik, harus diedit kembali. Nah, itu perbedaannya. Nah, mungkin ini tips yang sangat sederhana buat teman-teman semua yang ingin menghilangkan layar background di belakangnya. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.